Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Khair. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, kampus B Tegal Danas, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proyek ujian tengah semester 2 tahun akademik 2022-2023. Tugas dari Bapak dosen Yogi Krisnayadi untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Project UTS pada kali ini yaitu buat satu kebijakan dalam skala nasional. Jadi kita membuat contoh kebijakan untuk nasional, untuk negara kita. Apabila saudara menjadi seorang pemimpin, contoh saya menjadi seorang pemimpin nanti. Project ini dikirim ke email. Terus kita langsung melanjut ke materi pada tugas kali ini. Sebagai contoh, saya seorang pemimpin. Contoh saja, saya seorang presiden. Saya mengusulkan kebijakan nasional berikut ini yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan sesuai dengan ideologi Pancasila dan amanat Undang-Undang 1945. Contoh kebijakan menurut saya yaitu pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Penjelasan dari kebijakan tersebut dari saya, menurut saya adalah dalam konteks ideologi Pancasila, kebijakan ini berfungsi untuk memperkuat prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi manusia, terutama bagi sebagian besar penduduk yang masih bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Karena masyarakat kita kebanyakan hampir setengah itu bertani, jadi bertani itu menjadi salah satu pekerjaan pokok rakyat kita. Jadi kalau tidak ada petani, kita akan kelaparan. Kebijakan ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengelola SDM secara berkelanjutan demi kepentingan nasional, kepentingan pangan khususnya, dengan fokus pada pertanian berkelanjutan. Kita dapat mengoptimalkan manfaat lahan, air, dan SDM alam lainnya, SDA lainnya secara efisien dan bertanggung jawab. Kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi rakyat Indonesia dalam beberapa aspek, antara lain peningkatan ketahanan pangan. Dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan, kita dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Jadi tidak perlu impor-impor beras, impor-impor garam, impor gula, dan yang lainnya. Dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Hal ini mengurangi risiko krisis pangan dan membantu harga-harga terjangkau seperti harga daging yang mahal, harga beras yang lambung, minyak yang luar biasa. Lalu pengurangan ketimpangan ekonomi. Pengembangan sektor pertanian berkelanjutan akan memberikan kesempatan kerja dan akses ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan, mengurangi gap antar wilayah kota dan desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Agar pemikiran tentang orang desa yang miskin itu sekarang harusnya tidak ada lagi. Lalu yang ketiga, C, perlindungan lingkungan. Pertanian berkelanjutan berfokus pada praktik pertanian yang ramah, termasuk menggunakan penggunaan yang efisien dari pupuk dan pestisida, pengolahan air yang baik, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan alam Indonesia dan mencegah kerusakan yang merugikan generasi ke depan. Lalu yang keempat, peningkatan inovasi dan teknologi. Kebijakan ini akan mendorong pengembangan inovasi dan teknologi di sektor pertanian seperti pengolahan teknologi digital, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan varietas tanaman unggul. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi produksi, dan daya saing produk nasional Indonesia di pasar global dalam segi pertanian. Jadi kita bisa surplus pertanian, bisa ekspor beras, dan yang lain-lainnya. Dengan implementasi kebijakan tersebut di pengembangan sektor pertanian, pemerintah akan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melindungi sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eh, Wah, cukup begitu. Ini adalah contoh dan khayalan saya dan impian saya untuk masa depan saya. Mungkin saja besok saya bisa jadi pemimpin, bupati, ataupun wali kota, ataupun presiden lebih bagus lagi. Semoga saja nanti saya bisa mengimplementasikan dan melakukan kebijakan yang sedang saya harapkan ke depan ini. Terima kasih. Saya Stephen Hair. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum.